Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa imtinanih. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan nikmat kepada seluruh makhluknya dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah Masjid At-Taqwa yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini kita berada di tanggal 24 Zulhijjah 1447 Hijriah, 10 Juni 2026 Masehi. Insyaallah dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita di pertemuan yang ke-82 ini insyaallah akan membahas lanjutan dari kajian kita Kitabul Jami', bagian dari kitab Bulughul Maram yang disusun oleh Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Kita masih di bab yang kelima, motivasi berakhlak mulia, dan di siang ini kita memasuki hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 yang berkenaan dengan malu. Malu adalah sebagian dari iman. Hadis dari Ibnu Umar, dia berkata, jadi ini potongan hadis dibawakan oleh Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah taala yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi dibawakan oleh penulis rahimahullah taala potongan hadis. Bunyinya Rasulullah SAW bersabda, al-haya'u minal iman. Al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari keimanan. Adapun di riwayat Imam Muslim, hadisnya berbunyi yang tanpa potongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una au bid'un wa sittuna syu'bah. Iman itu ada di antara 70 atau 60 cabang. Fa afdaluha qaulu la ilaha illallah. Dan yang paling afdal adalah kalimat atau ungkapan la ilaha illallah. Wa adanaha imatatul adza anit tariq. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan malu itu adalah bagian dari keimanan. Ini hadis yang lengkap dibawakan Imam Muslim di dalam sahihnya. Jadi hadis ini menjelaskan banyaknya cabang keimanan, antara 60 dan 70 cabang. Dan itu keimanan itu ada yang bersumber dari perkataan dan perbuatan. Dan keimanan itu tentunya berasal dari hati seorang hamba. Iman itu berasal dari hati seorang hamba. Dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya iman itu termasuk dari hamalan hati kita, yaitu maksudnya malu karena bagian dari keimanan dan itu termasuk dari amalan hati. Kemudian di hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara khusus, sebagian ulama mengatakan yang ungkapannya berbunyi li'annal haya'a huwas sababul aqwa fi qiyamil abdi bi jami'in syu'abil iman. Hal yang ini disebabkan karena rasa malu itu merupakan sebab terkuat bagi seorang hamba untuk bisa melaksanakan seluruh cabang-cabang dari keimanan. Jadi dimulai dari rasa malu tersebut. Jika seseorang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa malu, tentunya dengan rasa malu itu ia akan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia meyakini bahwasanya
semua yang didapatnya atas karunia Allah, nikmat Allah yang banyak ini, maka dia malu apabila dia tidak bersyukur kepada Allah, tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Ini diantaranya. Dan kemudian apabila rasa malu itu ada sesama seorang hamba, maka akan mendorongnya, rasa malu itu akan mendorongnya berbuat baik kepada sesama. Ini dimulai dari rasa malu yang ada di dalam hati seseorang. Kemudian Ibnu Umar radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah melewati seorang sahabat Ansar, yang mana orang tersebut, sahabat tersebut menasihati tentang saudaranya karena ada rasa malu. Jadi dia seorang yang terkenal memiliki rasa malu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda menasihati sahabat Ansar yang sedang menasihati sahabatnya yang memiliki rasa malu. Kata Nabi, "Da'u." Biarlah. Fa innal haya'a minal iman. Karena rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Jadi Nabi tidak menganggap rasa malu itu adalah sesuatu yang merupakan keburukan, tetapi itu adalah kebaikan, hiasan dari akhlak seseorang. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa malu adalah sebuah perangai atau budi pekerti yang bisa mengantarkan seseorang melakukan perkara-perkara yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala berupa dosa dan maksiat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istahyu minallahi haqqal haya." Malulah kalian kepada Allah dengan benar-benar rasa malu. Jadi seseorang yang memiliki rasa malu, rasa malu tersebut akan bisa membentengi dirinya dari berbuat maksiat. Karena rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia mengetahui apabila dia bermaksiat kepada Allah, malu dia karena Allah yang telah memberikan semuanya. Tentunya dia tidak akan melakukan hal-hal yang melanggar batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga jika seseorang itu memiliki rasa malu, dia akan berusaha untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana telah kita singgung tadi di awal, itu akan mendorong hatinya yang merupakan perbuatan hati untuk melakukannya. Perhatikan kisah Nabiullah Zakaria, bukan Nabi Zakaria tetapi Nabi Yusuf alaihissalam, yang mana ketika dirayu oleh istri wazir, menteri ketika itu, yang telah mengadopsi, merawat Nabi Yusuf alaihissalam di rumah tangga mereka. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisah, jadi kisah yang sungguh menakjubkan, pelajaran yang banyak yang bisa dipetik dari surah Yusuf. Namun yang di bagian ini Nabi Yusuf itu mengungkapkan sebagaimana Allah sebutkan dalam firman-Nya dalam surah Yusuf ayat 23, "Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghalaqatil abwaba wa qalat haytalak." Dan wanita tersebut, istri wazir yang kita ketahui dalam sejarah, namanya Zulaikha, yang tinggal di rumah bersama Nabi Yusuf alaihissalam saja. Lalu wanita tersebut menggoda Nabi Yusuf alaihissalam untuk menundukkan dirinya, maksudnya untuk melakukan hal-hal yang keji. Dan dia menutup waqalatil abwaba, dan menutup pintu-pintu. Waqalat haytalak, marilah ke sini. Dirayunya Nabi Yusuf alaihissalam oleh istri wazir tersebut. Marilah ke sini. Qal, lalu Nabi Yusuf menjawab, ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Kata Nabi Yusuf, sesungguhnya Tuanku telah memperlakukan aku dengan baik, sesungguhnya orang-orang zalim tiada akan pernah beruntung.
Para mufassir, ulama ahli tafsir menafsirkan Rabbi, kata-kata innahu Rabbi ahsan. Kalimat Rabbi di sini, kata Rabbi itu ditafsirkan dengan dua penafsiran. Yang pertama yaitu wahir tersebut, Rabbi, Tuanku, maksudnya Tuanku suami dari Zulaikha yang telah berbuat baik kepadanya. Tentu Nabi Yusuf malu karena telah diadopsinya, telah diangkatnya, dibebaskan dari budak, hidup di rumah tangganya, diberikan fasilitas, sehingga menjadi seorang pemuda yang gagah, yang tampan dan berpendidikan. Tentunya Nabi Yusuf malu terhadap suami dari Zulaikha tersebut. Ini penafsiran yang pertama. Adapun penafsiran yang kedua, Rabbi, maksudnya Nabi Yusuf malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena kenikmatan yang sangat besar yang telah Allah anugerahkan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Kemudian dalam keadaan sendirian, ini nasihat buat kami pribadi dan semua jamaah, karena kita berada di zaman yang fitnah yang sangat besar, yaitu handphone kita. Perhatikanlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah An-Nisa ayat 108, yastakhfuna minan nas wa la yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia, wa la yastakhfuna minallah, tetapi mereka tidak bersembunyi dengan Allah. Malu bermaksiat di hadapan manusia, tetapi ketika sendirian tidak malu bermaksiat kepada Allah. Waliyahzubillah. Ini bahaya. Seseorang malu terhadap manusia tetapi tidak malu terhadap Allah ketika berbuat maksiat. Demikian juga rasa malu kepada manusia akan mengantarkan seseorang berbuat baik. Tentunya dia akan berbuat baik kepada manusia, terutama kepada kedua orang tuanya, kerabatnya, adik kakaknya tentunya yang paling utama, kemudian saudara-saudari, sanak familinya, tetangganya dan seterusnya. Begitu juga berbuat baik bagi kita yang alhamdulillah memiliki usaha, berbuat baik kepada orang yang telah membantu kita di dalam perdagangan, berbuat baik. Jadi jangan semena-mena mentang-mentang kita beri gaji lalu kita senonoh berbuat meremehkannya, tidak boleh. Kemudian di sini kita bawakan ungkapan dari Imam Ghazali, Abdul Hamid Al-Ghazali rahimahullah. Apa kata beliau? Rasa malu termasuk akhlak yang paling tinggi. Jadi rasa malu termasuk akhlak yang paling tinggi derajatnya dan paling banyak manfaatnya. Dengan rasa malu seseorang akan berusaha untuk melakukan akhlak-akhlak mulia yang lainnya dan memiliki sifat-sifat terpuji. Dengan rasa malunya dia akan berusaha meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk. Kemudian rasa malu dia akan mengetahui kedudukan setiap orang dan akan menyikapi sesuatu kedudukan mereka masing-masing. Dengan rasa malu dia akan membersihkan lisannya dari kata-kata kotor, dari kata-kata keji, dari mencela orang lain, dan akan berbicara secukupnya saja. Rasa malu itu akan mengantarkan apabila ada keburukan yang diketahui atau nama baiknya dicoreng, tentunya dia akan menjaganya. Jadi disebutkan di sini oleh Imam Ghazali, apabila engkau mendapati seseorang merasa tidak enak apabila melakukan sesuatu perbuatan yang tidak pantas, atau engkau melihat rona-rona merah di wajahnya, jadi orang malu itu kan kadang tersipu malu, merah wajahnya ketika berbuat dari suatu perbuatan yang tidak pantas dilihat dari dirinya oleh orang lain. Ini ada rasa, kalau kita berbuat salah lalu dilihat orang kan malu kita, ada wajah-wajah merona merah. Inilah contoh gambaran malu yang mengantarkan seseorang kepada perbuatan yang mulia. Namun rasa malu itu ada yang dikecualikan. Sebagaimana sabda Nabi yang mulia dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Nabi mengatakan ni'man nisaul ansar. Sebaik-baik wanita adalah wanita Ansar. Apa kelebihannya kata Ummul Mukminin yang disebutkan di dalam riwayat ini? Lam yakum yamnahunnal haya. Jadi rasa malu tidaklah menghalangi mereka ayyafkahanna fid din, untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kisah Ummul Mukminin Ummu Sulaim, bukan Ummul Mukminin tapi sahabiah ketika bertanya kepada Nabi tentang
mimpi basahnya seorang wanita. Diriwayatkan oleh Imam Muslim, apa kata beliau bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna Allah la yastahi minal haq." Sesungguhnya Allah itu tidak malu dengan kebenaran. Fal 'alal mar'ati ghuslun izah talamat. Apakah seorang perempuan apabila dia bermimpi basah, apakah dia diwajibkan mandi? Faqal, lalu Nabi bersabda, "Na'am idza ra'atil ma." Ya, kata Rasulullah SAW, jika ia melihat air. Jadi disinilah rasa malu itu tidak menghalangi seseorang untuk mempelajari agama Allah. Wanita dan laki-laki juga ada mimpi basahnya, dan ketika itu didatangi oleh Ummul Mukminin dengan menutup muka. Di riwayat itu dijelaskan, kata Ummul Mukminin, "Engkau telah membongkar rahasia Allah," katanya kepada Ummu Sulaim. Yang awalnya tidak diketahui jadi diketahui, tetapi kebenaran itu tidak boleh ditutupi, karena ini masalah hukum. Nanti dia berhadas besar, tentunya dia untuk mengangkat hadas besarnya dengan mandi junub. Dari sini kita ketahui bahwasanya apabila kita dianugerahi seorang anak perempuan atau beberapa anak perempuan yang memiliki rasa malu, istri yang memiliki rasa malu misalnya, atau saudari-saudari kita yang memiliki rasa malu, kerabat wanita kita memiliki rasa malu, maka bersyukurlah kepada Allah, karena rasa malu itu adalah hiasan terindah dari seorang wanita. Demikian yang bisa kita pelajari, karena waktu yang membatasi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kita rasa malu, tentunya rasa malu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabbihi ajmain walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.